Good morning, everyone. Good morning. Okay, so how are you today? I'm good. Okay, baik ya. Ya, Pak. Okay, so before start our meeting, please someone lead us in the prayer. Okay, please. Seven minutes. Let us pray. Amen. Thank you, Yogi. Okay, so how much student absent today? Berapa siswa yang tidak hadir hari ini? Dua ya, Pak. Siapa? Yunianti sama Ayu, Pak. Ada keterangan? Apa, Pak? Apa ya? Ya, Pak. Yes. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Pak. Apa coba? Present. Simple present, Pak. Oke, nanti saya. Kira-kira ini, kau masih ingat apa itu simple present? Simple present tentang rutinitas. Oke, nice. Oke, kalau kemarin itu kita bahas tentang simple present, hari ini kita bahas tentang present continuous. Ada yang tahu apa itu present continuous? Belum, Pak. Oke, jadi present continuous itu bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung saat ini atau aktivitas sementara yang sedang terjadi. Ngerti ya? Oke, jadi saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian datang ke sekolah ini datang apa? Contohnya saya sedang belajar. Datang untuk belajar, Pak. Oke, datang untuk belajar. Ini ya. Kita pakai ayam. Ayam. Saya kalau ini dari pakunya, saya sedang mengajar ya. Kira-kira Iya. siapa yang tahu bahasa Inggrisnya saya itu apa? Ai, Pak. Saya Ani. Oke, pintar. Kalau sedang Belum tahu, Pak. jadi hari ini kita membahas ini sedang ini. Jadi untuk menyatakan sedang dalam bahasa Inggris kita menggunakan present continuous. Kita menggunakan present continuous. Gitu ya. Contohnya tadi saya sedang belajar bahasa Inggrisnya tadi saya itu I, sedangkan jadi untuk menyatakan sedang dalam bahasa Inggris kita menggunakan present continuous ya, present continuous ya. Contohnya seperti ini tadi saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I am studying. Ya, lanjut. Jadi caranya kita menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus subject plus to be plus
study. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Jadi, to be-nya ini tergantung pada subjeknya. Jika subjeknya I, maka to be-nya adalah I. Oke, sahabat, saya tanya dulu. Ada berapa subjek dalam grammar? 7. Ada 7. Ya, coba sebutkan. I, I, you, you, they, they, salah. You, they, lanjut. we, he, it. it. Sisa satu apa satu? We. Oke, nice. We. Iya. Oke, jadi di sini tadi subjek itu ada 7 ya. Kira-kira 7 dari I itu apa? I itu M. Oke, nice Ayu. Kalau you, You are. You you are. are. Oke. Kalau they, They Are. oke. Kalau We are. oke. Kalau she, It. kalau she, She is. oke. Is. Itu juga dengan dia sama seperti dengan ini. Jadi ini ya, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya katakan tadi, jika to-be-nya ini tergantung pada subjeknya. Seperti yang ini tadi, jika subjeknya I, maka to-be-nya adalah M. ya. Jadi I am studying, ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya, jika subjeknya you, we, they, maka to-be-nya adalah are. Contohnya, you are reading. Kamu sedang membaca buku. Ini contohnya ya. You are reading. Jadi subjeknya di sini adalah you, to-be-nya adalah are, dan verb-nya adalah reading. Ngerti ya? Iya, Pak. Lanjut, jika subjeknya he, she, it, maka to-be-nya adalah is. Ngerti ya? Contohnya, Ayu sedang membaca buku. Betul ya Ayu, kau sedang membaca buku ya? Iya, Pak. Sisa. Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Ayu ini bisa, si ini kita bisa ganti Ayu. Ya. Jadi Ayu, karena sini adalah dia perempuan. Ya. Betul ya Ayu perempuannya. Iya, Pak. Jadi Ayu is reading book. Intinya di sini adalah orang tunggal ya. Contohnya ibumu, ayahmu, kakakmu, itu tunggal ya. Iya, Pak. Contohnya my mother is cooking, ya. Ini contohnya. My mother is cooking.
Jadi subjeknya di sini adalah my mother, dan to be-nya di sini adalah is, dan verb-nya adalah cooking. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. 3. Saya bisa di sini ya. Iya, Pak. Bisa. Jadi kalau ini tadi kalimat positif, sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Jadi kemudian untuk menyatakan tidak sedang, bentuk negatifnya adalah kita tinggal menambahkan not saja setelah to be itu tadi ya. Setelah to be yang ini tadi ya, kita tinggal menambahkan not di sini. Contohnya begini, rumusnya begini: subject plus to be plus not plus verb. Berarti ya, contoh katanya adalah contohnya ya. I am not teaching. Oke. And not jadi subjeknya di sini adalah I, to be-nya adalah am, dan terus kita menggunakan ini karena ini adalah Kalimat negatif. oke. Nah, teaching-nya ini adalah verb In. Oke. Oke, sampai sini mengerti? Mengerti, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat tanya. Ada yang bisa bantu Pak buat kalimat tanya di sini? Ayo maju. Terus bagaimana rumus untuk kalimat tanya? Oke, rumus untuk kalimat tanya itu kita duluan to be. To be. Ya, duluan to be plus subject plus verb in. Ada yang bisa buat contohnya? Saya, Pak. Oke, maju dulu. Dari kalimat ini Ya, to be-nya am, I teaching, and I teaching. oke, nice ayo. Ini apa story? Yeay. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak? Ada pertanyaan? Bebas pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan memberi kalian tugas. Bukan tugas, memberi kalian ya tugasnya, tapi langsung di
presentasikan sebentar ya. Saya minta saya kesini ya. Iya, Pak. Oke, jadi tugasnya saya minta kalian buat kalimat positif saja ya. Apa yang kalian lakukan sekarang, tapi menggunakan present continuous. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang kalian mulai kerja. Saya beri waktu kalian 5 menit saja. Jadi tugas apa? Buat kalimat present continuous apa yang sedang kalian lakukan sekarang. Contohnya Pak tadi saya sedang belajar. Begitu. Pak, lakukannya kalimat positif saja atau semua? Cukup kalimat positif saja ya. Iya. Mengenai waktu kita ini sudah lama Iya. sedikit, jadi kita buat kalimat positif saja. Iya, Pak. 5 menit ya. Baik, Pak. Mulai dari sekarang. Oke, semua sudah? Waktunya bisa. Sekarang saya minta satu-satu dari kalian, mulai dari ini, maju ke depan, buat kalimat positif apa yang kamu lakukan sekarang tadi. Yuni, beta salah. Oh, ini belum selesai ya. Kita mulai dari Ayu saja ya. Ini Ayu. Dalam bahasa Indonesia, Pak? Langsung dari bahasa Inggris menurut saya itu. Atau bahasa Indonesia duluan. Ya. I am listening to my 3. Oke, Ayu, kira-kira kamu bisa tentukan mana subjeknya? subjeknya saya, Pak. Ya, maksudnya tidak tentukan. Terus to-be-nya? To be dari saya itu M. Oke. Terus verb in-nya? Verb in kalau ada D-nya, jadi yang ini, Pak. Oke, nah saya. Oke, jadi saya ingatkan kepada kamu. Jadi dalam present continuous itu keywordnya adalah ini ya, listening, listening, apa lagi yang lain, learning, gitu ya. Ya, nice ini. Oke. Kalau my teacher-nya itu objek kalau oke, ya saya. Terima kasih Ayu. Oke, sekarang tugasnya sudah selesai. Kira-kira ada yang bisa simpulkan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Pak. Oke, ayo. Ayo kalau aktif ya. Untuk present continuous itu kita membahas apa yang sedang kita lakukan. Iya. Nih saya. Oke, begitu ya. Oke, sekarang saya mau tes pemahamannya kalian. Saya tulis di papannya. Kira-kira dari kalimat ini benar atau salah kalau kita menggunakan present continuous? Halo, kira-kira dari kalimat ini
Kalau kita menggunakan present continuous, benar atau salah? Belum benar, Pak. Kira-kira di mana salahnya? Harusnya ada verb in, Pak. Oke, nice Aini. Kita tambahkan verb in di sini ya. Jadi apa yuk? Coba cari. I am working. Oke, nice. Give me a applause lagi. Oke, sekarang sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. No, sir. Oke, jika tidak ada, saya mau mengakhiri kelas kita hari ini. Tapi sebelum saya mengakhiri kelas, saya memberikan tugas kepada kalian. Buat dua kalimat positif dalam kalimat present continuous ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Apa yang kalian lakukannya? Ya, Pak. Pak, tugasnya tugas rumah atau di sini? Tugas rumah ya, karena kan ini sudah berakhir tuh. Jadi tugas rumah. Iya, Pak. Oke, minggu depan kumpul ya. Iya, Pak. Besok sebelum kita pulang, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Unit. Ini please. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you Yuni. Yes. So, sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Thank you, sir.